Selamat berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, kita akan kuliah kembali manajemen rantai pasokan atau supply chain management. Di sini perkenalkan, saya Nurul Hudaningsi dari Universitas Teknologi Sumbawa dan berpartner dengan Pak Andrian Yamaputra dari IST Akprin Yogyakarta. Nah, di sini saya pada kesempatan kali ini akan menyampaikan tentang decoupling point pada sebuah supply chain. Sebelumnya, apakah rekan-rekan sudah familiar dengan decoupling point? Ya, decoupling point adalah sebuah keputusan pada sebuah supply chain di mana keputusan ini menunjukkan aktivitas produksi yang bisa dilakukan tanpa menunggu permintaan definitif dari konsumen. Nah, tentunya keputusan ini sangat penting pada sebuah supply chain dan berpengaruh kepada kemampuan supply chain untuk menghasilkan efisiensi maupun menghasilkan kecepatan respon kepada pasar. Nah, kalau kita belajar tentang jenis-jenis produk pada pertemuan sebelumnya, kita juga mengenal produk fungsional dan produk inovatif. Tentu kedua produk ini memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga decoupling point pada supply chain mereka pun juga berbeda. Produk yang relatif standar atau produk fungsional, misalnya kertas, pensil, itu bisa diproduksi oleh perusahaan manufacturer dengan berdasarkan ramalan. Nah, selain itu produk-produk fungsional seperti kertas tadi, setelah selesai setelah penjualan pada periode sebelumnya selesai, maka dia bisa disimpan dan dijual pada periode selanjutnya. Tentunya hal ini berbeda dengan beberapa produk inovatif, di mana produk inovatif misalnya pesawat terbang, kapal, adalah produk-produk yang secara ramalan tidak bisa ditentukan berapa produk yang harus diproduksi pada periode tertentu. Mengingat bahwa produk-produk seperti ini adalah produk yang sangat spesifik, yang antara desain satu dengan desain yang lain sangat berbeda. Sehingga di sini diperlukan sebuah strategi pada perusahaan di mana seharusnya produk-produk itu apakah harus menunggu permintaan atau order dari konsumen ini disampaikan kepada perusahaan? Apakah ada strategi yang lain? Tentunya ada strategi yang lain, yaitu tadi kita bisa menghasilkan atau menyiapkan modul-modul, spare part, komponen yang pasti akan digunakan dalam produksi produk-produk kita. Nah, disinilah yang dimaksud sebagai decoupling point tadi, adalah titik temu sampai di mana suatu kegiatan itu bisa dilakukan, ya, suatu kegiatan produksi itu bisa dilakukan atas dasar ramalan, dan dari mana kegiatan harus ditunda sampai ada permintaan yang definitif atau yang pasti, ya, itulah yang disebut sebagai decoupling point. Atau istilah lainnya adalah order penetration point atau OPP. Nah, di sini rekan-rekan dalam gambar ini, ya, titik temu tadi, titik temu decoupling point tadi, ya, ditunjukkan dalam bentuk segitiga abu-abu. Nah, di sini ternyata kondisi sebelum dan sesudah titik decoupling tadi akan menghasilkan produk yang memiliki karakteristik yang berbeda. Ketika kondisi sebelum decoupling point, maka produk yang dihasilkan ini lebih bersifat lean atau efisien, gitu, yang lebih menunjukkan karakteristik efisiensi. Semisal, ya, komponen modulnya standar, jadi komponen-komponen, part-part
pada produk tersebut standar. Tidak ada perbedaan antara satu sama yang lain. Terus fokus kepada efisiensi, sedikit variasi, volume, sekali produksi dalam jumlah tinggi, dan seterusnya. Termasuk di sini bahwa ketidakpastian permintaan itu rendah. Selanjutnya, setelah titik decoupling, ini akan menghasilkan produk yang agile, di mana sifat atau karakteristik produknya lebih ke customized product atau produk-produk yang disesuaikan dengan permintaan konsumen. Terus selanjutnya, fokusnya tidak lagi kepada efisiensi, tetapi kepada kecepatan, ya, kecepatan respon dan bagaimana fleksibilitasnya terhadap pesanan dari konsumen. Selanjutnya, karakteristiknya adalah memiliki banyak variasi, volume produksinya rendah, dan tentunya adalah ketidakpastian yang tinggi. Nah, di sini rekan-rekan terjadi ya perbedaan posisi decoupling point pada masing-masing karakteristik produk. Nah, di sini coba kita breakdown produk-produk yang ada di sekitaran kita menjadi beberapa jenis yang disesuaikan dengan proses produksinya, ya, yang menjadi 4, yaitu make to stock atau MTS, assembly to order atau ETO, make to order atau MTO, dan yang terakhir adalah engineer to order atau ETO. Dari masing-masing jenis produk ini, jenis tipe produksi ini, mereka akan memiliki titik decoupling yang berbeda-beda. Di sini ada sebuah gambar, teman-teman bisa melihat bahwa MTS, ATO, MTO, dan ETO gitu ya, itu memiliki titik decoupling yang berbeda-beda. Jadi kalau kita ingat ada proses pada sebuah supply chain, ada perancangan, fabrikasi, perakitan, dan pengiriman. Nah, ini posisi decouplingnya berbeda-beda. Misalnya MTS itu berada di bagian pengiriman, sedangkan ATO itu di bagian perakitan, MTO itu di bagian fabrikasi, dan ETO itu berada di fase atau tahapan perancangan. Selanjutnya, make to stock. Jadi pada strategi make to stock ini, ya, persediaan itu dibuat dalam bentuk produk akhir yang siap dipakai oleh para konsumen mereka. Jadi tidak ada proses produksi setelah produk itu selesai dan didistribusikan bahkan sampai ke konsumen, tidak ada proses tambahan. Jadi siklus itu dimulai ketika perusahaan menentukan produk, kemudian menentukan kebutuhan bahan bakunya apa saja, membuatnya untuk disimpan. Nah, konsumen akan memesan produk jika harga dan spesifikasi itu sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, di sini contoh dari produk ini adalah produk makanan, minuman, mainan, dan lain sebagainya. Itu yang menggunakan strategi make to stock. Terus selanjutnya, strategi assembly to order atau ATO. Jadi strategi ATO ini adalah semua sub assembly, ya, masuk pada persediaan. Jadi yang disediakan adalah komponen-komponen, modul-modul atau spare part, ya, yang akan digunakan untuk produk. Nah, spare part tersebut, komponen-komponen tersebut disimpan dalam bentuk persediaan. Terus selanjutnya, ketika order atau permintaan dari konsumen itu datang, maka perusahaan akan merakit sesuai dengan apa yang diinginkan atau apa isi dari order dari konsumen, ya. Jadi tentunya komponen-komponen yang sudah disiapkan itulah yang akan dirakit, ya. Nah, di sini strategi ini memiliki risiko moderat. Jadi
ada ketidakpastian, ya, ada ketidakpastian sehingga resikonya menengah atau cukup gitu ya untuk investasi. Nah, untuk operasi atau proses produksinya tadi sudah disampaikan bahwa untuk strategi assembly to order ini disimpan dalam bentuk modul atau part. Contoh produk dari strategi assembly to order ini adalah automobile, barang-barang elektronik, komputer komersil, restoran fast food yang menyediakan beberapa paket makanan dan lainnya. Seperti itu. Jadi semisal ya saya contohkan dari sebuah restoran cepat saji, misalnya salah satu yang kita kenal misalnya adalah McDonald. Nah, McDonald ini punya beberapa paket yang sebenarnya isinya sama aja gitu. Jadi yang membedakan mungkin beberapa isiannya. Misalnya paket satu burger isi beef atau daging, satunya mungkin apa gitu, atau ada tambahan kentangnya. Nah, yang disiapkan oleh perusahaan dalam persediaannya adalah bahan-bahan yang nantinya tinggal diracik sesuai dengan permintaan dari konsumen. Kira-kira seperti itu. Terus strategi yang ketiga atau make to order, MTO, adalah jadi perusahaan memiliki persediaan, tetapi bentuknya ya itu dalam bentuk bahan baku standar sesuai dengan produk yang telah dibuat sebelumnya. Jadi aktivitas proses produksi itu berdasarkan order konsumen. Ya, jadi konsumen menyiapkan spesifikasi produknya seperti apa, harganya bagaimana, dan tentunya waktu penyerahannya, hasil kesepakatan dengan produsennya. Terus selanjutnya setelah ada kesepakatan itu, maka perusahaan akan mulai membuat komponen dan merakitnya menjadi produk yang sesuai dengan permintaan konsumen. Setelah produk jadi, dilanjutkan dengan serah terima kepada konsumen. Nah, strategi ini memiliki resiko terhadap investasi persediaan kecil, ya, sehingga perusahaan istilahnya tidak perlu banyak stok barang yang bisa jadi stoknya itu tidak digunakan di masa selanjutnya. Contoh produk dari strategi ini adalah komponen mesin, komputer untuk riset yang sifatnya adalah customized per risetnya, ya, setiap riset itu mungkin memerlukan software atau aplikasi yang berbeda sehingga kebutuhan komputernya juga berbeda. Kira-kira seperti itu. Dan yang terakhir adalah engineering to order atau ETO. Jadi di dalam ETO ini adalah perusahaan tidak memiliki persediaan. Jadi produk itu belum dibuat sebelum ada order definitif dari konsumen tentunya. Jadi ini ordernya sangat spesifik per produk, ya. Jadi antara produksi pertama, kedua, dan seterusnya sangat berbeda seperti itu. Jadi ketika order itu datang, ya, selanjutnya perusahaan akan melakukan proses pengembangan desain, ya, dan selanjutnya tentunya akan menentukan berapa biaya yang diperlukan untuk memproduksi dan berapa waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan order tersebut. Selanjutnya ada kesepakatan juga tentunya antara produsen atau perusahaan dengan konsumen, dan setelah ada kesepakatan maka produk itu baru dibuat. Jadi strategi ini tidak memiliki resiko atau zero risk dari sisi investasi persediaan. Nah, tentunya tidak semua produk bisa menggunakan engineering to order, dan produk yang cocok untuk strategi ini adalah produk-produk yang unik, produk-produk yang baru. Misalnya adalah komputer untuk militer, terus kapal tadi, prototipe mesin baru dan lain sebagainya.
yang bisa jadi partnya, bisa jadi bagian komponen-komponennya itu belum ada sebelumnya. Jadi hasil pengembangan dari desain yang benar-benar baru. Nah, di sini proses operasi atau produksinya fokus kepada spesifikasi order dari konsumen per partnya, seperti itu. Nah, itu tadi 4 strategi decoupling point berdasarkan tipe produknya dan jenis produksinya yang bisa kita terapkan dalam sebuah supply chain. Jadi kita kembalikan, kita ingin kita ingin perusahaan kita itu dikenal atau produk-produknya dikenal sebagai produk yang efisien atau yang cepat merespon. Nah, ini tentunya menentukan di mana titik decoupling tadi atau decoupling point itu ditempatkan. Apakah dia pada fase pengiriman akhir atau pada perakitan atau pada fabrikasi atau bahkan pada proses perancangan desain. Nah, ini tentunya masing-masing memiliki konsekuensi, masing-masing akan memberikan wajah atau kesan yang berbeda kepada konsumen terhadap produk kita. Dan ini kembali lagi kepada strategi yang sudah ditentukan oleh perusahaan, ingin dikenal atau ingin tercitrakan sebagai perusahaan yang mana, atau produk-produk kita ingin dikenal sebagai produk yang efisien atau yang memiliki agile atau respon fleksibilitas yang tinggi kepada konsumen. Baik, itu yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan keterbatasan yang terjadi selama penyampaian, dan tentunya hal ini perlu menjadi perhatian kita bersama untuk mengembangkan, untuk membuat strategi yang lebih powerful pada supply chain perusahaan kita. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.